Dan ini ungkapan tidak memberikan manfaat, tidak memberikan pemahaman yang sangat banyak daripada baginda Rasulullah mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini memberikan pemahaman bahwa baginda Rasulullah itu tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti itu, harusnya kita paham bahwa Nabi mempunyai derajat tinggi di sisi Allah. Dan bahkan tertinggi di sisi Allah. Bahkan malaikat Jibril pun kalah dengan baginda Rasul Muhammad. Seluruh mereka para nabi dan rasul, seluruh mereka para malaikat itu berada di bawah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mutawassilu la yuridu ghaira hadzal ma'na. Kan orang yang bertawassul tidak menghendaki selain dari ucapan ini, dari arti ini. Artinya tuh orang-orang bertawassul kan mengambil berkah dari nabi. Mengambil berkah dari keberkahannya Nabi, mengambil berkah dari agungnya Nabi, enggak yang lain, enggak yang lain. Minta syafaat dari Nabi SAW, karena memang Nabi yang bakal memberikan syafaat, tidak ada yang lainnya. Kecuali ketika Nabi memberikan syafaat pada Nabi dan Rasul, akhirnya Nabi yang Rasul yang lain dapat syafaat. Dari siapa? Dari Nabi SAW, dari Rasulullah Muhammad. Mereka para Nabi dan Rasul, para awliya, para syuhada, para kutub, para awliya dan sebagainya itu dapat syafaat dari Nabi SAW. Tadinya tidak ada dan tidak ada yang bakal memberikan syafaat. Anal musyaffi', akulah yang sang pemberi syafaat. Siapa yang bersabda? Rasul Muhammad. Orang yang ingkar sabda, orang yang ingkar hadis kafir. Ya kan? Ingkar kepada Nabi Muhammad kafir gak? Kafir. Ini kan ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yunkiru qadrahu sallallahu alaihi wasallam 'indallahi fa huwa kafirun kama qulna. Barang siapa yang ingkar terhadap kedudukan Nabi besar Muhammad di sisi Allah, mengingkari ini. Nabi Muhammad biasa-biasa saja, astagfirullah. Kafir, dia kafir. Siapa bilang bahwa Nabi besar Muhammad punya kedudukan biasa-biasa saja di sisi Allah? Tinggi di sisi Allah, sangat tinggi di sisi Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali nur, menciptakan makhluk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan malaikatnya, bukan yang lainnya, bukan, tapi cahaya Nabi Muhammad. Awal makhluk kan. Awal makhluk yang diciptakan oleh baginda Rasulullah siapa? Nabi, cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan andal awal wa anal akhir, aku yang pertama, aku yang akhir. Maksudnya aku pertama dari golongan makhluk. Rasulullah bersabda andal awal wa anal akhir, aku yang pertama kali dari golongan makhluk dan aku yang akhir dari golongan makhluk. Ana sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin. Rasulullah pula dalam sabdanya, aku mempertanyakan kadarnya Nabi di sisi Allah. Ya, Nabinya ridha, Allah ridha. Kalau Nabinya tidak ridha, Allah pun tidak ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika, nanti Allah bakal memberikan kepada engkau. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Tuhan engkau bakal selalu memberikan kepada engkau ya Rasulullah, fatarda, dan engkau merasa puas dengan pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan derajat tinggi. Ada enggak para nabi dan rasul yang mendapatkan firman dari Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada enggak? Enggak ada. Di mana para nabi dan rasul kebingungan nanti di padang mahsyar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di alam dunia ini. Nabi dan rasul mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan mereka di alam dunia. Baginda Rasulullah dengan tegas, dengan tegapnya, dengan serba putihnya menunggu, analah aku yang bakal memberikan syafaat. Mana, ayo datang kemari. Seakan baginda Rasulullah bersabda, halumu, ayo kemari. Orang enggak berani. Nabi Allah Adam nunduk di hadapan Allah. Nabi Allah Adam itu nunduk, Nabi Allah Ibrahim semuanya nunduk, sampai Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semua para nabi dan rasul nunduk, ini kekasihnya Allah semuanya.
Nabi dengan tegaknya, Nabi di tengah padang mahsyarnya, aina ummati, mana umatku? Allahu akbar. Analah aku yang bakal memberikan syafaat. Analah aku yang bakal memberikan syafaat. Aina ummati, mana umatku? Semua orang mau, semuanya orang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di alam dunia. Nabi nunggu. Mana umatku? Mana umatku? Wah, berapa jam? Allah dan juga baginda Rasul berjuang fasadi ummati man ahya sunnahku, yang wajib sunnatul Rasul, kita masjid, majelis, banyak ilmu, zikir dan sebagainya. Itu sunnatul Rasul Muhammad tidak surga di dunia. Rasulullah dia jaga seluruh makhluk, ngaji lagi. Ngaji kita belum selesai, ngaji kita lewat dengan apa kita lewat lisan, lagi. Kemudian cukup lewat iklan dengan berbagai macam tujuan kita, bagaimana agar masyarakat mendapatkan sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu. Jangan kita biarkan ilmu berhenti. Kalau ilmu berhenti, tidak manfaatnya. Terus keilmuan kita sudah miliki lewat HP, sekedar malam susahnya. Mereka terima nggak ada masalah. Mereka percaya atau tidak percaya nggak ada masalah. Kewajiban kita kewajiban kita cuma menyampaikan. Ayo menyampaikan. Kita nggak mampu ngajar, udah kita sebarkan. Ayo. Kita punya HP. Jangan menjadi hujjah tuh HP kita. Kita nggak pernah dakwah lewat HP kita. Penakut namanya. Nggak bisa. Nggak bakal dekat dengan baginda Rasulullah. Orang yang bakal bersama Rasulullah di akhirat adalah orang yang selalu dengan baginda Rasulullah di dunia, dengan sunnah-sunnahnya. Orang lupa dengan sunnahnya, kita menghidupkan sunnah. Kan man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan, berarti menghidupkan sunnah Rasulullah udah mati. Orang nggak tahu tentang kain, orang nggak tahu tentang peci, orang nggak tahu tentang sholat, orang nggak tahu tentang siwak, orang nggak tahu tentang sunnah Rasulullah yang lain, kemudian kita hidupkan. Menghidupkan. Allah Akbar. Kana ma'i fil jannah. Kelak dia bersama aku di dalam surga. Susah nggak lewat HP kita mengungkapkan seperti itu? Kan tidak. Ucapan-ucapan guru-guru kita, pengajian-pengajian kita tebar lagi. Dan sampai di HP-HP kita bersuarakan sendang guling dan sebagainya. Emang ada salawat? Tidak ada. Kalau kita mau menjalankan sunnah Rasul, mau menyebar sunnah Rasul, tapi diri kita kotor, bagaimana mungkin? Ibarat kita saja nggak bermanfaat dengan diri kita, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang? Nah, sambil introspeksi diri. Kalau kita masih dengar dangdut habis-habisan, bagaimana kita menebarkan sunnah Rasul Muhammad?
Kalau kita masih kegirangan dengan perempuan yang terbuka auratnya, bagaimana kita bisa menjalankan sunnah Rasul Muhammad? Bagaimana bahkan kita menebarkan sunnah? Nggak bisa. Kotor, diri kita kotor. Nggak bisa. Gelas yang kotor, kemudian disiram air, kemudian kita kasih orang, nggak ada. Bisa jadi itu gelas yang kotor, bisa beracun, kotor, minimal orang nggak mau. Kenapa? Gelasnya kotor. Kita begitu. Bagaimana mau kita kasih orang air, tapi kitanya sendiri kotor? Gak bisa. Astagfirullahaladzim. Kita berada di bulan Safar. Rubah haluan. Bagaimana orang banyak menyatakan Safar bulan musibah. Memang benar musibah di Rabu di akhir Safar. Tapi bagaimana kita mengganti Safar itu menjadi Zafarul Khair. Itu. Yang tadi Safar menjadi Zafar itu mendapatkan kebaikan, Zafarul Khair. Nah ya, makanya ulama-ulama di Rabu di akhir Safar itu selain tolak balak di pagi harinya, di sore harinya itu santai, ngeteh bareng, makan bareng, pesta bareng. Itu ulama-ulama kita. Ada as-salafun as-salihun di Rabunya itu kalau dari paginya itu doa tolak balak gitu. Kemudian di Rabu sore ba'dal asar, ba'dal roha tuh di waktunya roha ada yang nyantai, ngopi, ngeteh. Kenapa? Karena menghindari dari pemahaman bahwa Safar itu penuh dengan musibah. Jadi dirubah tuh dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ada qasidah, ada santai jadi. Ke tempat yang indah, yang banyak taman dan sebagainya. Dan itu selalu dilakukan oleh saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu di mana beliau berada? Kalau beliau dakwah ada di mana selalu beliau menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh as-salafus salihun, ulama-ulama terdahulu. Jadi wa man yunkiru gadrahu sallallahu alaihi wasallam indallah fa huwa kafirun kama qulna. Barang siapa yang mengingkari kadar kedudukan Rasulullah di sisi Allah, mengingkari bahwa Rasulullah tinggi, agung, dianggap Rasul biasa-biasa aja, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kafir. Hati-hati ucapan-ucapan tentang maulid ngapain? Orang pakai diri segala, dia nggak tahu bahwa itu adalah pengagungan kepada Rasul Muhammad. Dan ucapannya Nabi aneh. Kenapa harus diri segala? Seakan dia enggak ada rasa cinta kepada Rasul Muhammad. Kalau ada orang rasa cinta nggak bakal tega ngomong kayak begitu. Sebagaimana banyak zaman sekarang menyatakan bapaknya Rasulullah SAW kafir. Andaikan dia cinta kepada Rasul nggak bakal tega ngomong kayak begitu. Nggak bakal tega. Yang sudah dikatakan bahwa andaikan bapaknya Rasulullah SAW tidak masuk Islam, andaikan itu di zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman kepupusan sabda atau fatrahnya wahyu dari Allah. Dan itu orang yang melakukan apa saja diampuni oleh Allah. Zaman fatrah namanya, masuk surga. Cuma memang surganya berbeda dengan surga kaum muslimin. Apalagi ada dalam sabda Rasulullah bahwa bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya Rasulullah menghidupkan bapaknya untuk masuk Islam. Mungkinkah? Mungkin. Kalau Dajjal aja bisa menghidupkan orang yang udah mati. Ini Dajjal si kurang ajar. Dajjal si kurang ajar bisa menghidupkan orang mati. Bagaimana ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Allah Sulaiman menghidupkan orang yang sudah mati ribuan tahun. Apalagi ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara mukjizatnya Rasulullah itu mampu menghidupkan kedua orang tuanya Rasulullah yang sudah meninggal dunia dan masuk Islam lewat tangannya baginda Rasul. Ingat, orang yang tidak percaya kepada kadar keagungan Rasulullah kafir. Bagaimana orang yang tidak percaya kepada hadis Rasulullah? Ada hadis Rasulullah, nggak percaya kafir. Berarti kan kalau nggak percaya kepada hadis Rasulullah berarti dia tidak percaya kepada Rasulullah.
Hadiskan itu, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, entah itu ketetapan yang datang dari Rasulullah. Enggak dipercaya, apaan tuh, astagfirullahaladzim. Makanya perlunya kita meningkatkan kajian. Setiap waktu kajian lagi, setiap waktu kajian lagi, setiap waktu kajian lagi. Sesaat, sedetik mereka enggak menambah keilmuan, itu dianggap mereka adalah orang-orang yang apes. Satu saat enggak menambah keilmuan. Makanya kita lihat mereka para ulama-ulama habis dakwah baca kitab lagi. Habis baca kitab zikir lagi. Selesai zikir, ulama-ulama zaman sekarang kemudian lihat di media sosial tentang ceramahnya beliau atau dakwah yang lain. Padahal udah letih, ngantuk, capek, Masya Allah. Zikir sebelum tidur. Kemudian setelah tidurnya lagi doa lagi, zikir lagi. Masya Allah, enggak pernah lepas. Dan bahkan tidurnya penuh dengan zikir. Sebelum tidur zikir, berwudu, Allahu Akbar. Dan berikut setelahnya bangun tidur terus dakwah lagi. Andaikan letih capek itu zikir, tidur, dan tidurnya itu penuh makna. Berapa banyak orang tidur nggak ada maknanya. Jangankan tidur, meleknya aja nggak penuh dengan makna. Itu. Bahkan sebagian orang bukan tidak memberikan makna, lalai. Bahkan sebagian mereka lagi berbuat maksiat. Alhamdulillah. Apalagi di antara waktu yang sangat mustajab di sisi Allah, antara maghrib dan isya, berbuat maksiat. Ini lebih parah lagi, antara maghrib dan isya berbuat maksiat. Wa ba'du, dan setelahnya, famas'alu tawassuli tadullu ala 'azamatil mas'uli bihi wa mahabbatihi. Permasalahan tawassul menunjukkan tentang keagungan yang ditawassulkan dan bagaimana cara pandang kepada yang ditawassulkan. Kan kita tawassul kepada Nabi Muhammad. Bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kalau ketika kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, berarti cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Itu di antara makna tawassul. Cinta, akhirnya kita tawassul kepada Allah. Ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah. Ya Allah, dengan keagungan Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tawassul kepada Nabi. Fasu'alu bin Nabi innama huwa li'azamati indallah aw li mahabbatihi. Karena memang bertawassul kepada Nabi hanya saja karena memang betul-betul agungnya Nabi di sisi Allah dan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena memang seorang muslim mengagungkan Allah dan Rasulullah dan cintanya kepada Rasulullah, muslim kan tawassul kepada baginda Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balni maqasid. Dan ini sebagian orang bahkan mengingkari salawat ini. Ya kan? Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah Tuhannya Al-Mustafa, Nabi Muhammad yang terpilih. Ini kan tawassul. Tawassul enggak jemaah? Kita udah belajar puluh ribu bulanan, udah berbulan-bulan kita belajar tawassul. Dan sekarang kita iringi lagi dengan dalil-dalil yang lain. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, wahai Tuhan, Tuhannya Al-Mustafa. Al-Mustafa itu Nabi Muhammad, sang pilihan, sang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikan tujuan kami. Tawassul kan? Tawassul kepada Nabi Muhammad. Ada orang mengatakan bid'ah, syirik bid'ah. Ente enggak tahu tentang tawassul, kok bicara tentang bid'ah syirik? Sementara dalil yang sudah kita pelajari ribuan. Dan andai kan enggak berbicara tentang dalil, coba kita berbicara tentang otak kita dengan pemahaman kita. Di antara pemahaman tawassul, mengagungkan yang ditawassulkan. Ketika kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, berarti kita mengagungkan Nabi Muhammad dan betul-betul kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang mendalam. Itu. Fadzalika mimma la syakka fihi, dan ini sesuatu yang tidak diragukan lagi. Jelas kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka kaum muslimin yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Cinta gak kepada Nabi? Cinta gak? Cinta. Kalau enggak cinta, ngapain dia baca salat kepada Nabi Muhammad? Ngapain dia bersalat kepada Nabi Muhammad? Di antara tanda cinta, di mana dia bersalat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamah, tanda alamatul mahabbah li rasulih,
tanda di mana cinta dia kepada Rasulnya itu adalah bersalawat. Bersalawat, dimanapun dia berada, salawat. Dimanapun dia berada, yang dia minta perlindungan dari Allah dan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh kalau kemudian dikatakan bahwa itu adalah syirik, bid'ah, khurafat. Jauh sekali. Mereka yang mengatakan syirik, dia udah syirik duluan. Setega itu kan mereka memahami tentang keagungan kepada Rasul Muhammad? Sebegitu dangkalkah, sebegitu bodohkah mereka memahami tentang bahwa Nabi besar Muhammad dianggap adalah orang biasa? Naudzubillah min dzalik. Kita mah sama Nabi biasa-biasa aja. Siapa yang bilang biasa-biasa aja? Allah mengagungkan nabinya. Allah mengagungkan nabinya. Allah menghormati nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dengan tegas dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak dalil yang sudah kami paparkan di majelis ini. Ala anna tawassul bil amali muttafaqun alaih, bahwa tawassul kepada amal ibadah semuanya sepakat boleh, muttafaqun alaih. Falimada la naqul, kenapa kita tidak pernah ngomong inna man yatawassul bil anbiya aw bis sholihin aw wa huwa mutawassil bi amali allati yuhibbuhullah? Kenapa kita tidak pernah ngomong bahwa tawassul kepada para nabi dan orang soleh adalah tawassul kepada amal soleh mereka? Kan kita tawassul kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, ya tawassul kepada Rasulullah, para nabi, para rasul, para soleh, berarti kan tawassul kepada amal ibadah mereka. Paham kan nih? Paham nggak? Tawassul kepada amal soleh boleh. Tawassul kepada amal soleh boleh. Ini semua ulama sepakat, muttafaqun alaih. Tawassul kepada amal soleh. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa tawassul kepada Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, para wali, orang soleh, tidak katakan bahwa itu adalah juga boleh? Sementara tawassul kepada nabi, para nabi dan rasul, para wali, para orang soleh, berarti kan tawassul kepada amal ibadah mereka. Paham gak nih jamaah? Jamaah paham gak? Paham gak? Soalnya jangan sampai nanti kalau misalnya ada orang yang benci, kita diam-diam aja. Melanglang, apa ya katanya? Waktu pengajian gimana ya? Jangan dong, kita harus betul-betul paham dalam kajian. Bahkan kalau misalnya kita diajarkan oleh guru-guru, itu di setiap pengajian jangankan satu makna, satu lafal dari kitab, kita udah harus paham. Satu lafal, satu baris. Jangankan satu baris, satu lafal, satu kata, kita udah bisa paham. Bagaimana kalau satu kitab? Harus lebih paham. Satu kata, jangan sampai satu kata terlewat kita tidak paham dalam kitab tersebut. Wa qad warada hadits ashabil ghar fa yakunu min mahallil ittifaq. Padahal sudah ada dalam hadis tentang sahabat yang ada di gua yang tadi saya katakan. Kan itu dikatakan sudah sepakat para ulama. Kalau ini adalah amal ibadah kaum solihin, amal ibadahnya mereka dalam sabda Rasulullah, bagaimana dengan Rasulullahnya sendiri? Ya kan? Ini kan Rasulullah bersabda tentang tawassulnya orang soleh dengan amal ibadah mereka itu pemuda. Bagaimana kalau tawassul kepada Rasulullah? Yang Rasulullah lebih istimewa daripada anak muda tersebut. Bahkan Rasulullah lebih istimewa daripada nabi dan rasul dan seluruh alam. Seluruh para nabi dan rasul, seluruh mereka para malaikat semuanya di bawahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian otak yang rusak ini kemudian mengikuti pendapat orang kafir, pendapat orang musyrik yang mereka nggak ada rasa cintanya kepada Rasulullah? Pihak mereka orientalis, mempelajari syariatul Islam dan tujuannya untuk merusak Islam. Dan sekarang banyak sekali orang-orang kafir ngajarin Islam di perguruan tinggi, atau orang-orang yang belajar di dunia-dunia kafir itu tujuannya untuk merusak Islam, masuk di perguruan tinggi, masuk di institusi, bahkan masuk di sebagian masjid. Apakah kita diam saja? Terkadang seperti itu kajian-kajian, masya Allah, seakan ramai. Kita nggak tahu bahwa itu adalah orientalis atau kajian-kajian dari orientalis
Mereka belajarnya di tempat orientalis, kita nggak tahu. Betul-betul kita awam, kita ikut dengan kajiannya mereka. Ini kelihatannya membuka wahana, bukan membuka wahana, merusak akidah. Merusak akidah. Gak ada rasa cinta kepada Rasulullah, kemudian mengajarkan tentang syariat Rasulullah Muhammad. Apakah kita ridha agama kita dipelintir sama mereka, orang kafir? Ridha gak? Kalau kita nggak ridha, ya jaga pertahanan kita. Majelis masing-masing masjid musola ramaikan. Jangan ada pengajian biasa saja. Enggak, seakan-akan nggak ada peduli dengan pengajian. Ketika dia baru mau meninggal dunia, baru manggil tahlilan ke orang. Atau giliran dia meninggal dunia atau keluarganya meninggal dunia, baru manggil tahlilan. Waktu dalam keadaan sehatnya dia lupa, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala syakka anna al-mutawassila bis-shalihin innama yatawassalu bihim min haitsu innahum salihun. Kan tidak diragukan lagi bahwa orang yang bertawassul kepada orang saleh hanya saja bertawassul kepada mereka karena mereka orang saleh. Kita bertawassul kepada Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Kita bertawassul kepada Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kita bertawassul kepada para wali songo. Kita bertawassul kepada mereka para kutub dan orang-orang saleh. Kita tahu karena mereka orang saleh. Kalau bukan orang saleh bagaimana kita bertawassul? Ya kan? Gitu. Fayarjul amru ilal amali sholihati. Nah, kembali berarti kan kalau tawassul kepada amal soleh aja boleh, ini orang yang punya amal soleh. Kan tawassul kepada amal soleh. Ya Allah, dulu saya melakukan kebaikan, ya Allah, dengan kebaikan yang saya lakukan, itu kan tawassul dengan amal soleh. Kalau tawassul dengan amal soleh boleh, bagaimana tawassul kepada orang soleh? Ya. Bagaimana tawassul kepada orang soleh? Bisa dipaham nggak jamaah? Apakah berbeda orang soleh dengan perbuatan soleh? Orang soleh dengan amalnya sama, nyambung. Dan kita punya pemahaman yang penting tuh kita dengerin ucapan guru aja. Kita benci sama guru nggak ada masalah, yang penting ucapannya. Apakah beda? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah dengan ucapannya Allah, firmannya Allah berbeda? Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat Al-Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Apakah apakah Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan ucapannya? Apakah nyambung atau keluar dari ucapannya? Kita pelajari. Kan ucapannya ulama adalah emang itu nyambung dari ulama. Enggak bakal mungkin ketika kita kemudian menyatakan yang penting kita ambil ilmunya, orangnya mah kita tinggalin. Itu kekufuran yang dolal, kesesatan yang sangat nyata. Innahu dhalalun mubin. Kesesatan yang nyata. Dia ambil pendapat ulama tapi dia benci sama ulama. Dia ambil pendapat guru tapi dia benci sama guru. Sebagian ada orang tuh mengamalkan peci. Kan itu udah diamalkan oleh ulama-ulama. Dalam satu kampung, ulama tersebut yang memproklamirkan peci, sarung, sorban dan sebagainya. Dia sendiri pakai peci, sarung dan sorban. Dia malah benci sama ulamanya. Kan lucu sekali. Yang mengiklankan tentang peci, sarung dan sorban ulama, kemudian ulama yang kemudian dibenci. Lucu. Ilmu-ilmunya ulama kemudian ditaruh di masjid, musala, majlis ta'lim, tapi ulamanya malah dihancurkan. Kan lucu sekali. Ini model-model zaman sekarang ini. Gitu. Berarti dia bagaikan kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit nggak bakal mungkin terjadi. Sekali dijatuh, dia bakal jatuh hangus dan berantakan. Karena sudah kacang lupa kulitnya. Fayarjul amru ila al-amali shalihatil muttafaqi ala jawazi tawassuli biha. Berarti urusan ini kembali kepada amal saleh yang sudah disesuaikan dan yang sudah diittifaqkan, yang sudah disepakati dengan bolehnya tawassul kepada amal saleh. Kalau amal saleh boleh, berarti orang yang melakukan amal saleh lebih-lebih dong. Apalagi sumber kesolehan itu adalah baginda
Rasul Muhammad. Kama qulna fi sadri hadzal ba'thi, sebagaimana yang telah kami ungkapkan di awal pembahasan ini. Syubhatun mardudatun. Nah, ini baru kajian baru lagi nih, tentang syubhat yang tertolak. Nah, ini beda lagi, nanti kita bisa pahami. Jangan kita apa arti yang sudah kita pahami dari kemarin-kemarin, biar kita nyambung apa yang disebut dengan inti dari tawasul, apa yang sebagaimana yang tadi kita sudah bahas. Dan berikutnya insya Allah kita bakal membahas tentang syubhatun mardudatun. Apa itu yang namanya syubhat? Nanti kita pelajari. Kemudian zamu ba'dul jahlati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'una wa la yarana wa la ya'rifuna. Ini ada lagi nanti pembahasan pemahaman orang yang bodoh yang menyatakan bahwa Nabi tidak mendengar kita, tidak melihat kita, dan tidak mengetahui kita. Ini pendapat orang bodoh. Sementara Nabi besar Muhammad, walaupun beliau sudah dikubur di Al-Madinah, kita jauh di Indonesia, beliau dengar. Karena setiap waktu kita ketika sholat, assalamu alaika, ya kan? Salam sejahtera kepada engkau. Engkau dhamir langsung atau tidak langsung? Engkau, mukhatab, gitu. Orang kedua, bukan orang ketiga. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jelas. Nanti kita bakal bahas itu di minggu berikutnya. Setelah azan kita siap sholat isya, karena sudah selesai kajian ini. Oh, sangat boleh. Tawasul dengan orang soleh. Barusan kita bahas di awal kajian kita. Kita tawasul dengan orang soleh karena kita bertawasul kepada amal soleh saja boleh. Bertawasul kepada amal soleh aja boleh. Bagaimana bertawasul kepada orang soleh? Kan perbuatan dengan orangnya nyambung nggak? Nyambung nggak? Belum paham. Asinan legenda dengan Haji Nasir bisa dipisahkan? Ya Allah, nggak jawab juga. Asinan legenda itu kan hasil kreasi siapa? Asinan legenda hasil kreasi siapa? Tolong dong jawab, Bang Taufik. Apakah asinan legenda hasil kreasi Bang Taufik? Siapa? Nah, apakah ini asinan legenda dengan Haji Nasir bisa dipisahkan? Jawab dong. Haji Nasir, kok bisa dipisahkan? Enggak, ini produknya Haji Nasir. Kalau nanti Bang Taufik bilang asinan legenda, enggak boleh, ada aturannya. Nanti bilang asinan India, asal India kan asal Irak kan, karena itu udah ada asinan legenda, hanya produk yang satu. Berarti asinan legenda kembali kepada siapa? Jelas ya. Seperti ucapannya Allah kembali kepada Allah, ucapannya Rasulullah kembali Rasulullah. Amal ibadah orang soleh berarti kan kembali kepada orang soleh. Kalau amal ibadah orang soleh aja boleh ditawasulkan, begitu juga orang soleh. Tadi di kajian awal kita. Jadi jawabannya sangat diperbolehkan. Saya maksud bukan dengan orang soleh yang ada tawasul dengan tawasulnya orang soleh. Iya sama, tawasulnya orang soleh kan produknya orang soleh. Tawasulnya orang soleh, produk orang soleh gak? Tawasulnya orang soleh, produk orang soleh gak? Berarti boleh sama. Sama dengan perbuatannya. Produk sama dengan perbuatannya. Seperti produknya Haji Nasiri, asinan legenda. Berarti kerjaannya Haji Nasiri gak? Itu. Makanya ketika ini saya biar paham. Bisa paham jemaah? Ada yang
Yang ragu, ibu-ibu nih yang jarang ngaji, yang sering nanya sebelum ditanya di alam pertanyaan, alam kubur. Wahimtum? Saya nanya wahimtum, ragukah kalian? Ketika saya bilang ragukah kalian, faham, ya berarti faham akan keraguan. Makanya saya bilang wahimtum, bukan fahimtum. Salah dengar. Hah? Apa? Ya. Sebagian orang soleh ketika ngajarin murid-muridnya bingung. Nggak disebut fahim tuh. Wahim tuh. Kok wahim tuh? Kan wahim tuh ragu. Iya, dia ragu gak? Itu bukan fahim tuh. Ayo jamaah sekalian, kita udah berada di akhir tawassul. Gitu.